Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Surah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Surah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa dalam kajian tafsir perkata bersama Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita pada malam hari ini di hari Kamis tanggal 4 Muharram tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan 12 Agustus 2021. Mari kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Buya. Malam ini kita lanjutkan tafsir surah Yusuf ya. Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Pada ayat ini yaitu dengan tema atau pembahasan beratnya godaan wanita ya. Baik. Dahsyatnya godaan wanita. Kaum muslimin pemirsa Surah TV dimanapun Anda berada, dan pada kajian tafsir perkata ini insyaallah taala pada sesi pertama kita akan membaca surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29, dan juga kami mengajak kepada kaum muslimin yang ingin membaca kemudian akan diterjemahkan oleh Buya kita secara perkata. Bagi kaum muslimin yang juga ingin ikut menterjemah secara perkata, silakan menghubungi 0811 669 3338. Dan terakhir Buya akan memberikan penjelasan serta ditutup dengan tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Buya kita. Kaum muslimin pemirsa Surah TV dimanapun Anda berada, baiklah kita berikan kesempatan kepada Buya kita untuk muqaddimah atau pendahuluan dalam kajian kita pada malam hari ini. Kepada Buya, faltafadhal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Surah TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melalui layar kaca ini ya, dalam acara kita tafsir perkata seperti biasa setiap Kamis malam, yang mana pembahasan kita masih seputar lanjutan dari surat Yusuf. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan syarahkan ayat 23 sampai ayat 29 dari surat Yusuf, yaitu peristiwa murawadah. Murawadah ini adalah godaan terhadap Nabi Yusuf dari istri raja. Maka insyaallah taala biasa tadi kita baca, kemudian kita minta juga para pemirsa untuk membaca, kemudian kita baca perkataannya, tafsir perkata, kemudian baru kita syarahkan. Nah, kita masuk kepada soal jawab jika sekiranya ada yang bertanya. Untuk itu kepada Akh Fausil yang berada di studio minta untuk memulai membacanya, kemudian nanti dilanjutkan oleh para pemirsa yang siap untuk membacanya. Pada Akh Fausil kita silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Ya, jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Akh Husil yang telah memulai membacakan surah yang insyaallah ta'ala akan menjadi tema kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita kembali serahkan kepada beliau ya, selaku host untuk minta pemirsa interaktif dalam ikut membacanya agak satu atau beberapa orang untuk menghidupkan suasana pada malam hari ini. Maka kepada Fauzi kita serahkan kembali. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraksi bersama Buya kita dan membacakan surah Yusuf ayat yang ke-23 sampai ayat ke-29. Kami berikan kesempatan di line telepon 0811 669 3338. Ya, Bu ya, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita langsung terjemahkan secara perkata pada Buya. Faltafadhol maskur. Ya. Afmisan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qauluhu ta'ala rawadathu, dia menggodanya, ya, murawadah, ya. Rawadathu, dia menggoda Yusuf, maksudnya adalah istri raja ini menggoda Yusuf. Allati, yang ya, dia itu dia Yusuf itu fi baitiha, di rumahnya wanita ini maksudnya, karena Yusuf adalah ya berada di rumahnya seorang yang diasuh ya, jadi anak angkatnya. An nafsihi, untuk dirinya, allati huwa fi baitiha, di rumahnya, dari tentang dirinya. Wa ghallaqati, lalu dia wanita ini, istri raja ini, wa ghallaqat, menutup al abwaba, pintu-pintu, menutup
wa ghallaqati al-abwaba, menutup pintu-pintu. Semua pintu ditutup. Wa ghallaqatil abwaba. Wa qalat, lalu ia berkata, menggoda Yusuf, hai talak, ayolah ke sini, datangilah aku. Hai talak, kata istri perempuan tadi kepada Yusuf, ayolah ke sini, datangilah aku. Qala ma'adallah, ia berkata ma'adallah. Yusuf menjawab, ma'adallah, berlindung aku kepada Allah. Qala ma'adallah, ia menjawab ma'adallah, berlindung kepada Allah. Allah tempat berlindung. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuanku, Rabbi ahsana mathwaya, sebaik tempat bagiku. Innahu rabbi, sesungguhnya Rabbku, Tuanku, ahsana mathwaya, sebaik tempat kembali bagiku, sebaik tempat tinggal bagiku. Innahu, sungguhnya, la yuflihu, tidak akan menang. La yuflihu, tidak akan menang. Az-zalimun, orang-orang zalim. Innahu la yuflihu az-zalimun, sungguh tidak akan menang orang-orang zalim. Walaqad, dan sungguh, hammat bihi, perempuan itu berkeinginan dengannya, dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf ingin dengannya. Walaqad hammat, dan sungguh perempuan itu berkeinginan kuat dengannya. Wa hamma bihi, wa hamma biha, dan Yusuf juga punya keinginan dengan perempuan tadi. Laula, kalau sekiranya tidak, ar-ra'a, Yusuf melihat burhana rabbihi, ya, petunjuk Rabbnya, maka tentu akan binasalah Yusuf. Laula, kalau sekiranya ia tidak, ar-ra'a, melihat burhana rabbihi, petunjuk Rabbnya. Kadzalika, demikianlah. Linasrifa, kami palingkan. Kadzalika, demikianlah. Linasrifa, kami palingkan. Anhu, darinya. As-su, kejelekan. Wal fahsya, dan kemungkaran. Kadzalika, demikianlah. Linasrifa, kami palingkan darinya, dari Yusuf. As-su, kejahatan. Wal fahsya, dan kemungkaran. Innahu, sesungguhnya dia, min ibadina, dari hamba-hamba kami, al-mukhlasin, yang ikhlas. Innahu, sesungguhnya dia, min ibadina, dari hamba-hamba kami, al-mukhlasin, yang ikhlas. Wastabaqal bab, lalu keduanya lari menuju pintu. Wastabaqal bab, keduanya berlari menuju pintu. Wa qaddat qamisahu, lalu ia merobek bajunya. Wanita itu merobek bajunya. Min duburin, dari dubur, dari belakangnya. Wa qaddat, ya, merobek wanita itu qamisahu, baju Yusuf, bajunya Yusuf. Min duburin, dari arah dubur, dari bagian dubur atau belakangnya. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, lalu temukan keduanya, ditemukan oleh tuannya dekat pintu, di sisi pintu, ladal bab. Qalat, lalu ia berkata, wanita itu berkata kepada suaminya,
Ma jaza'u, apa balasan, man arada, yang orang yang menginginkan, bi ahlika, dengan keluargamu, istrimu, su'an, kejahatan, illa, kecuali dia, an yusjana, di penjara, atau azabun alim, diberikan azab yang pedih. Qalat, wanita itu berkata, ma jaza'u, apa balasan, man arada, orang yang menginginkan, bi ahlika, dengan keluargamu atau dengan istrimu, su'an, kejahatan, illa, melainkan, an yusjana, agar dia dipenjara, atau azabun alim, azab yang pedih. Qala, maka Yusuf menjawab, dia berkata sama dengan jawabannya, iya, wanita ini rawadatni, menggodaku. Qal, Yusuf kata, iya rawadatni, dia yang menggodaku, an nafsi, untuk diriku. Wa syahida syahid, dan datanglah saksi, satu orang saksi, min ahliha, dari keluarganya. Wa syahida syahid, datanglah seorang saksi, min ahliha, dari keluarganya. Seraya ia mengatakan, in kana, jika adalah, kami suhu, bajunya Yusuf, qudda min kubulin, robek dari arah depan, kubul, ya, min kubulin, fasadaqat, maka wanita itu benar. Ia benar, ia berada dalam kebenaran, wanita itu berada dalam kebenaran. Wa huwa, dan sedangkan Yusuf, minal kadhibin, dari orang-orang yang berdusta. Wa huwa, ya Yusuf, minal kadhibin. Kita ulang lagi, in kana kamisuhu, jika sekiranya bajunya Yusuf, qudda, ya, dirobek, koyak, min kubulin, arah kubul, arah depan, ya, fasadaqat, maka wanita itu, ya, benar. Wa huwa minal kadhibin, sedangkan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Falamma ra'a, maka terkala ia melihat, kamisahu, bajunya Yusuf, qudda min duburin, robek dari belakang, arah dubur. Qal, lalu tuannya berkata, atau istri dari suami dari wanita ini berkata, innahu min kaidikunna, sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian. Inna kaidakunna azim, tipu daya kalian besar. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian azim, besar. Yusuf, duhai Yusuf, a'rid an hada, berpalinglah dari ini, dan beritakan, ya, wastaghfiri, dan mohon ampunlah engkau, istriku, ya kan? Engkau sini adalah istriku, istrinya, lidzanbik, terhadap dosamu, innaki, sungguhnya engkau, kunti, engkau adalah, wahai wanita, wahai istri, minal khati'in, dari orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Innaki, sungguhnya engkau, kunti, adalah engkau, minal khati'in, dari orang yang telah berbuat salah. Allahu a'lam bissawab. Iya, taib. Syukran jazakallah, kita ucapkan kepada Buya yang telah menerjemahkan secara perkata surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi ikut menerjemahkan surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29 secara perkata, silakan menghubungi 0811-669-3338. Taib, Buya, kita menunggu penelpon yang masuk. Kita coba menerjemahkan secara perkata surah Yusuf ayat 23 sampai ayat yang ke-29.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warawadathu allati, perempuan itu menginginkan dia Yusuf, allati huwa fi baitiha, yang mana ia berada di rumahnya, an nafsihi, untuk dirinya. Wa ghallaqatil abwaba, maka dan perempuan itu menutup pintu-pintu rumahnya. Wa qalat haytalak, dan ia berkata, kesinilah, atau datanglah itu ya. Ya. Datanglah ke sini. Datanglah ke sini. Qala ma'adallah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya dia, Tuanku, telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya dia tidak akan menang dari orang-orang, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan menang ya. Walaqad hammat bihi, dan sesungguhnya wanita itu menginginkan Yusuf, wa hamma biha, dan sebagaimana Yusuf juga menginginkan wanita tersebut. Laula ar-ra'a burhanallah, jikalau tidaklah Yusuf melihat petunjuk ya, petunjuk dari Rabb-nya. Kadzalika linasrifa, demikianlah agar dipalingkan ia, anhu, dari dipalingkan dari Yusuf. Palingkan. Apa ya? Kadzalika, demikianlah untuk itu kami palingkan. Demikianlah untuk itu kami palingkan dari Yusuf keburukan dan kekejian atau fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Yusuf dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Wastabaqal bab, dan keduanya berlomba menuju pintu. Wa qaddat qamisahu, lalu wanita itu menarik bajunya Yusuf, min duburin. Qaddat itu merobek bajunya Yusuf, min duburin, dari belakangnya. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, lalu keduanya mendapati tuannya, atau menemui ya, menemui tuannya di depan pintu. Qalat, lalu wanita itu berkata, ma jaza'u, apa balasan, man arada, orang yang menginginkan, bi ahlika, terhadap dengan keluarga engkau, su'an, keburukan, illa, kecuali, ayyus jana, ia dipenjara, au adzabun alim, atau azab yang pedih. Qala, Yusuf berkata, hiya rawadatni, dialah yang menginginkan aku, an nafsi, untuk diriku. Wa syahida syahidun, lalu bersaksilah seorang saksi, min ahliha, dari keluarga perempuan itu. Ingkana, jika adalah, qamisuhu, bajunya Yusuf, qudda min kubulin, robek dari depan, fasadaqat, maka benarlah perempuan itu, wa huwa minal kadhibin, dan Yusuf adalah orang yang dusta. Wa ingkana qamisuhu, dan jika baju Yusuf robek, qudda min duburin, robek dari belakang, fakadzabat, maka perempuan itulah yang dusta, wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf dari orang-orang yang benar. Falamma, tatkala, ra'a qamisahu, dilihat bajunya Yusuf, qudda min duburin, robek dari belakang,
qala, oh ini melihat Ibu ya. Tatkala tuannya itu Ibu ya. Iya. Tuannya melihat bajunya Yusuf robek dari belakang. Qala, ia berkata, innahu min kaidikun. Sesungguhnya ia dari tipu daya perempuan. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu besar. Yusuf a'rid an hadha. Wahai Yusuf, berpalinglah dari hal ini. Wastaghfiri li dzambik. Dan memohon ampunlah wahai engkau li dzambik, dari dosa-dosamu. Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang salah. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita mengulas apa yang telah diterjemahkan oleh Buya kita tadi. Dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin membaca dan menerjemahkan secara perkata, silakan menghubungi 0811-693-3338. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam membaca dan menerjemahkan, kita minta kepada Buya untuk memberikan penjelasan dan syarah dari surah Yusuf ayat 23 sampai ayat yang ke-29 ini. Kepada Buya, faltafadhal maskura. Ya. Bisa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah sebelumnya itu adalah kisah ya tipu daya dari saudara-saudara Yusuf untuk ya menjauhkan Nabi Yusuf dari bapaknya. Keinginan mereka ini untuk menjauhkan, alhamdulillah berhasil. Ya. Yaitu bisanya mereka membawa Yusuf untuk bermain, yang itu sebagai alasan baginya. Dan ya, akhirnya mereka memasukkan Yusuf ke sumur yang sangat dalam. Ya. Kemudian setelah itu mereka pulang ya, menghadap ayahnya dengan tangisan-tangisan ya, yang dibuat-buat. Ya. Lalu mereka mengatakan, dimakan serigala ketika kami sedang bermain. Musuh kami tinggalkan di tempat barang-barang kami. Ya. Lalu mereka salah satu mengatakan, engkau tidak akan percaya dengan kami katakan, walaupun kami dalam keadaan benar. Ini alasan dari saudara Yusuf. Kemudian dari satu sisi, ya Yusuf yang sedang ada di sumur tua ini, ya lalu didatangi ada sekelompok dari musafir yang ingin mengambil air. Akhirnya ketika itu air langsung terbawa Yusuf, sehingga orang-orang itu heran, ya. Dan rupanya saudaranya masih mengintai dia di situ. Akhirnya ya Yusuf dibawa dan dijual kepada mereka dengan harga yang murah. Akhirnya orang-orang ini, mereka yang membeli ini juga menjual Yusuf. Jadi di antara ujian Yusuf, di samping beliau ya dimasukkan ke sumur, beliau juga diperjualbelikan. Ya, sangat berat cobaan beliau. Beliau dijual ya kepada ya seorang pembesar kerajaan, bahkan mungkin ya sebagai Azizu Mesir, Raja Mesir, di mana beliau tidak punya anak. Yang apa kata suaminya yang membeli ini, asa ayyan fauna, mudah-mudahan anak ini bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia sebagai anak, karena raja ini tidak punya anak. Ya, maka dari sinilah mulai ya terangkatnya Yusuf. Beliau hidup di dalam rumah yang serba mewah, dianggap oleh raja sebagai anaknya sendiri. Namun fitnah, di antara fitnah yang terbesar yang akan dihadapinya adalah istrinya
raja tidak punya anak, dan Yusuf adalah seorang anak yang gagah, yang ganteng, penuh dengan kesempurnaan. Ya. Dengan kesempurnaan gagah. Ya, permisalan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuklah ya, karena sudah begitu lamanya sang istri raja ini menahan nafsunya melihat Yusuf yang begitu gagahnya. Jadi bisa jadi seorang perempuan ya bisa naik syahwatnya dengan melihat laki-laki ganteng. Ya, ini bisa. Bisa jadi seorang laki-laki naik syahwatnya melihat perempuan, itu kan sudah hal yang wajar. Dan terjadi pada masa dahulu, seorang perempuan melihat laki-laki yang gagah, yang ganteng, bisa naik syahwatnya dan jatuh kepada lembah yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadi peristiwa murawadah, peristiwa godaan yang sangat dahsyat sekali. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Ya. Ini adalah ujian yang sangat besar bagi Yusuf ya. Syekh menjelaskan ini adalah ujian yang besar dari Yusuf. Karena ujian beliau ketika beliau dimasukkan ke sumur itu ujian terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Ya. Sedangkan ujian yang akan dihadapi saat ini adalah bukan ujian terpaksa, ada pilihan. Dia ingin ya mengiyakan atau ingin mengabulkan permintaan tuannya tadi, atau dia ingin lari. Ada dua pilihan. Kemungkinan terjadi ini sebagai seorang laki-laki itu bisa terjadi jatuh dia ke lembah itu. Seorang laki-laki normal, laki-laki biasa yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, apalagi posisi Yusuf dalam keadaan posisi bawah, posisi lemah, ya, dalam keadaan lemah, maka tidak ada jalan lain, ya, bagi Yusuf sebagai seorang calon nabi yang akan mendakwahkan risalah ini ke depannya. Dia tidak tergoda dengan hal demikian. Dia sabar menghadapinya. Ya, sabar beliau menghadapinya. Tak kala datang godaan tadi, istri pembesar, istri raja ini, beliau wagallaqatil abwab, beliau tutup pintu-pintu yang ada. Apa tujuannya? Ya tidak ada lagi yang bisa keluar, hanya kita berdua di dalam. Na'udzubillah min dzalik. Tutup pintu. Wagallaqatil abwab. Lalu mulailah dia menggoda. Wa qalat haytalak. Datanglah ke sini. Haytalak. Bukan ta'ala. Ayolah. Tapi bahasa yang sangat halus. Haytalak. Ya. Datanglah menghadap ke sini. Ya. Ingin mengajak Yusuf untuk berbuat yang haram. Siapa laki-laki yang sanggup? Yang dia yang mengajak dahuluan. Dia berdua. Ya, ini menunjukkan kekuatan iman Nabi Yusuf alaihissalam. Mampu dia menghadapi godaan itu. Hai talak. Apa sikap Yusuf tak kala ajakan itu datang? Apakah dia mengatakan ini kesempatan karena pintu sudah ditutup? Tidak. Tidak pemirsa, tapi dia kalimat yang terungkap pada dirinya adalah ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Ini perbuatan yang haram. Ini perbuatan keji. Ma'adzallah. Lalu dia teringat akan kebaikan tuannya. Ya, tak akan mungkin dia mau mengkhianati tuannya. Seraya ia mengatakan, innahu rabbi ahsanu mathwaya. Sungguhnya ya tuanku sebaik tempat
kembali kepadaku. Dia sudah menolongku, membantuku. Tak mungkin aku berkhianat kepada tuanku, yaitu suami dari wanita ini. Innahu, sesungguhnya, la yuflihuz zalimun, tidak akan menang orang-orang zalim. Tidak akan bahagia orang-orang zalim. Tidak akan sukses orang-orang zalim. Ya. Zalim membalas kebaikan dengan keburukan. Kan zalim. Ini pikiran lurus Yusuf alaihissalam. Dia tidak mau untuk melakukan yang haram tadi. Walaupun ada kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan. Karena manusia itu ada kalanya dia berbuat dosa karena ada keinginan dan peluang. Ini peluangnya besar. Keinginan ada, tetapi dia tidak mau untuk melakukannya. Kedua, banyak orang yang tidak melakukan dosa dan maksiat karena tidak ada peluang. Ketika ada peluang, dia timbul keinginannya. Ini peluang ada. Ya. Ini adalah sebagai tauladan kita Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia mampu untuk berjuang melawan godaan. Istri raja bukan sembarangan, wanita cantik. Tahu bahwasanya orang Mesir terkenal dengan kecantikannya, wanita Mesir tadi. Akan tetapi beliau tidak mau tergoda dengan hal yang demikian, hal yang rendah dan hina-dina, walaupun itu syahwat bergejolak untuk melakukannya. Bahkan secara kemanusiaan ada keinginan. Apa buktinya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguhnya hammat bihi, himmah ini lebih dari iradah. Kalimat arada yuridu, ini ingin biasa, belum tentu dia melakukan. Hammat ini punya himmah yang kuat, kemauan yang kuat. Wanita itu, istri pembesar tadi, menginginkan Yusuf, yang keinginan yang sangat kuat sekali. Kalau tidak kuat, kenapa dia yang memulai dulu? Kan jarang wanita yang seperti itu. Tetapi karena tidak sabar lagi menghadapi Yusuf, begitu gagahnya Yusuf, gantengnya Yusuf. Ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasanya wanita bisa tergoda dengan kegantengan laki-laki. Ya, bisa tergoda dengan kegantengan laki-laki yang terus dilihatnya. Ini bahaya ikhtilat tadi. Bahaya campur bau laki-laki dan perempuan. Tiap hari dilihat ya, tentu akan menggoda. Kalau tidak laki-laki menggoda, perempuan yang akan menggoda. Wa hamma bihi wa hamma biha, Yusuf juga ingin dengannya. Ini fitrah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan fitrah manusia. Akan ada fitrah yang bagaimana? Fitrah yang didasari oleh al-iman. Tentu ada keinginan, ada kemauan. Tapi apakah semua kemauan itu diikuti? Tentu tidak. Walaqad hammat bihi wa amma biha. Lalu laula an ra'a burhana rabbi, kalau sekiranya dia Yusuf tidak melihat burhan rabbih, ya. Burhan yaitu petunjuk Rabbnya. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau sekiranya Yusuf tidak melihat petunjuk Rabbnya, ya, tentu Yusuf akan melakukan, Yusuf dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan kepada kita, ya, walhasil annahu ja'ala, dia menjadikan penghalang untuk melakukan itu taqwallah, karena takwanya kepada Allah, dan mura'atu, menjaga hak tuannya yang selama ini sudah berbuat baik kepadanya. Tidak mungkin akan berkhianat. Tidak akan mungkin dia menzalimi tuannya tadi. Masa air susu dibalas dengan air tuba, kan itu, air racun. Itu tahu Yusuf. Tidak mungkin. Ketika
godaan itu datang, terpikir baginya pertama adalah ingatnya kepada Allah. Yang kedua ingat jasa Tuannya. Tak mungkin saya berkhianat. Maka seorang yang akan berzina tentu dia ingat. Kalau dia mau berzina, ingat akan adik perempuannya jika dizinai. Ingat akan saudari perempuannya, tentu akan sama tibanya. Ini perempuan, kalau saya punya adik perempuan dizinai, orang bagaimana? Ya. Kuatuna fiddin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi kesabarannya, ya. Maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia petunjuk, hidayah untuk tidak melakukan perbuatan haram tadi. Ya. Walaupun peluang-peluang itu ada, peluang-peluang itu ia dapatkan, tapi itu tidak diikutinya. Mungkin ini tauladan bagi kita. Apalagi zaman sekarang ini wanita-wanita banyak yang menggoda. Laki-laki juga demikian. Kalau zaman sekarang fitnah wanita, ya, bukan hanya di luar, tapi di dalam. Atau fitnah-fitnah gambar, fitnah foto, fitnah video. Ya. Mungkin dia tidak bertemu dengan seorang wanita, tapi dia mengupload, ya, video-video porno, ya, dari wanita. Maka tentu juga akan terfitnah. Ini bahaya fitnah tadi. Ini bahaya kalau ikhtilat laki-laki yang perempuan yang bukan mahramnya berlama-lama, yang dia lihat setiap hari, ya, tentu akan terjadi kerusakan. Oleh karena itu Islam melarang berikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, berhijabnya. Kalau tidak, terjadilah yang terjadi. Banyak kita melihat di masyarakat kita, ya, campur baur laki-laki perempuan dalam satu majelis, di kampus, di sekolah, kampus, di majelis ilmu, yang akhirnya, ya, datang godaan karena berkepanjangan ikhtilat tadi terjadi. Di sinilah kita melihat, ya, berhati-hatilah kita dari campur baur laki-laki dan perempuan. Lalu, ya, Allah katakan tadi, lau sekiranya bukan karena petunjuk Rabbnya, kadzalika, demikianlah, linasrifa, kami telah palingkan dari Yusuf itu asu, kejahatan, wal fahsya, dan kemungkaran. Jadi Allah telah memalingkan kepada Yusuf itu apa? Ya, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Kan itu tentu seorang nabi terjaga dia berbuat yang haram. Seorang nabi anak qudwah, contoh dan tauladan. Allah yang memberikan itu. Makanya tadi laula burhana rabbi, kalau bukan petunjuk Rabbnya. Kita juga demikian. Kita kalau hanya mengandalkan kemanusiaan kita, jiwa kemanusiaan kita, fitrah kemanusiaan kita, ya, akan tergoda. Tetapi, ya, kita ada Rabb, ada Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuk yang akan menyelamatkan kita. Ingat kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya itu dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini mukhlasin, yang tulus, ikhlas menjalankan perintah Allah. Tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian kelanjutan ceritanya, wastabaqal bab, akhirnya keduanya, ya, berlari. Ya, berlari, Yusuf lari, yang istri raja ini juga lari mengejar Yusuf sampai ke pintu. Wastabaqal bab, sampai di pintu. Wa qaddat qamisahu, wanita ini merobek, ya, baju Yusuf min duburin, dari belakang. Lalu wa alfaya, kedua yang didapatkan, ditemukan oleh tuannya dekat pintu, bertemu dengan tuannya atau istri, suami bagi
wanita ini. Pandainya istrinya ini, yaitu perempuan ini, memperbalikkan fakta. Apa katanya? Ma jaza'u man arada bi ahlika su'. Apa balasan, apa hukuman terhadap orang yang menginginkan kepada istrimu kejahatan atau zina? Apa balasannya? Illa an yusjan, melainkan dipenjara atau mendapatkan azab yang pedih. Ya. Pandainya wanita ini membahasakan, ya, mengatakan ma jaza'u man arada bi ahlika su'. Dia tidak mengatakan man fa'ala bi ahlika su', orang yang melakukan kepada, ya, terhadap istrimu kejahatan, tapi arada, menginginkan. Kalau menginginkan kan belum terjadi. Kalau fa'ala kan dia sudah memperbuat. Ini bagusnya bahasa. Ya. Kenapa bahasanya seperti itu? Bahasanya arada, menginginkan, ya. Tabri'atan laha, untuk berlepas diri baginya, bagi wanita tadi. Wa tabri'atan lahu, dan berlepas diri dari Yusuf dari perbuatan tersebut. Artinya adalah bahwa dia belum melakukan itu. Keduanya belum melakukan. Wa innama an-niza' indal iradah wal murawadah. Hanya saja yang jadi persoalan ketika wanita ini mengancam, illa an yusjana, kecuali dia dipenjara atau azab yang pedih. Ini pandainya dia bersilat lidah. Dia yang mengejar, ya, Yusuf. Dia yang menggoda Yusuf. Lalu dia pula yang mengatakan bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Syekh menjelaskan kepada kita, fabara'a nafsahu mimma ramathu bihi. Ya. Pandainya Yusuf berlepas diri dari tuduhan tadi. Yusuf mengatakan, Yusuf AS mengatakan, hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggodaku untuk diriku. Dia yang murawadah. Ini menunjukkan bahwasanya qulil haq walau kana murrah. Katakan yang hak itu walaupun pahit. Di depan tuannya, di depan orang yang dia segani sekalipun, dia mengatakan kebenaran. Dia yang menggoda aku. Fahina itu, maka ketika saya mengatakan ketika itu ihtamalal hal, ada kemungkinan sidqu kulli wahidin, benarnya setiap orang dari keduanya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kebenaran itu jelas dan tanda-tandanya. Ada kejelasan dan tandanya tadi. Maka dibongkarlah kesalahan dari istrinya tadi oleh Al-Qur'an. Ya, dibongkarlah dengan adanya seorang saksi. Qalat hirawadatni an nafsi, yang akhirnya jalan keluarnya dicari seorang saksi. Wa syahida syahidun, nantilah seorang saksi, ya, dari keluarga istri ini, istri raja. Wa syahida syahidun. Lalu saksi ini mengatakan, in kana qamisuhu qudda, sekiranya baju Yusuf dirobek dari depan, fa sadaqat, maka wanita ini benar, wa huwa minal kazibin, dan dia Yusuf orang-orang yang dusta. Ya. Ini Syekh menjelaskan, lian dzalika yadullu ala, ini menunjukkan kalau sekiranya baju Yusuf itu robek dari depan, menunjukkan bahwa ala annahu Yusuf yang datang kepadanya. Yusuf yang datang kepadanya.
Maka wanita itu membela diri dengan merobek baju Yusuf dari depan. Al-murawid lahal mu'alij wa annaha aradat an tadfahu, bahwa kenapa wanita itu merobek baju Yusuf untuk membela dirinya. Kenapa kalau dari depan ya dianggap bahwasanya wanita itu dalam kebenaran? Kalau baju Yusuf robek dari depan, kenapa wanita itu dianggap kebenaran? Kenapa wanita itu dianggap dalam kebenaran? Karena dia merobek itu untuk membela diri. Untuk membela dirinya. Fasyakkat qamisuhu, lalu dia merobek baju Yusuf dari sisi itu untuk membela dirinya. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Lalu di antara bentuk yang dibongkar kesalahannya melalui keluarganya tadi, sekiranya bajunya dirobek dari dubur, ya, dari arah belakang, baju Yusuf robek dari belakang, fakadzabat, maka wanita itu sudah dusta, dia yang wa huwa minas shadiqin, Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Ternyata adalah baju Yusuf robek dari belakang. Kenapa dikatakan kalau robek dari belakang itu Yusuf dalam kebenaran, wanita itu dalam keadaan dusta? Karena posisi dari belakang itu kan adalah orang yang lari, ya. Sedangkan orang yang kalau belakang itu yang robek, maka saya mengatakan sini dia dari kayadlu ala hurubi, karena itu menunjukkan larinya Yusuf dari kejaran wanita tadi, ya. Wan nahilati talabathu, karena wanita itu yang memintanya untuk melakukan perbuatan haram tadi. Lalu sengaja dia merobeknya bajunya dari belakang tadi karena dikejar. Nggak mungkin Yusuf akan merobek bajunya dari belakang. Ya. Dan ini makul, ya, ini sesuai dengan akal. Falamma ra'a kamisuhu qudda min duburin, maka ketika beliau melihat bajunya Yusuf dirobek dari dubur, dari belakang, taulah tuannya ini atau suami dari wanita ini, Yusuf berada dalam pihak yang benar. Arafa dzalika Yusuf, dan dia berpasti dari perbuatan Yusuf tadi, ya. Wa annaha hiyal kadhibah, kemudian istrinya atau wanita itu dusta yang menuduh Yusuf berbuat yang haram tadi. Faqala laha, lalu ia berkata kepada istrinya, ya. Faqala laha sayyiduha, ia berkata kepada istrinya, innahu min kaidikun, sesungguhnya ini merupakan tipu daya kalian. Inna kaidukunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian besar. Budaya wanita sangat besar sekali. Hati-hati kita sebagai seorang laki-laki, ya. Maka kita akan terpengaruh dengan tipu daya kecantikan seorang wanita, ajakannya dan lain-lain, ya. Maka saya menjelaskan di sini, wahal a'zam min hadzal qaid, tidak ada yang lebih besar dari tipu daya ini yang dia berpasti darinya, dari orang yang ingin melakukan perbuatan tadi. Waramat bihi Nabiullah, ya, yang ingin menuduh Nabi Allah sebagai orang membuat zina. Ya. Kemudian tuannya ini ketika sudah jelas bahwasannya yang salah itu adalah istrinya, maka dia berkata kepada Yusuf, a'rid an hada. Yusuf, ya sudahlah, berpaling dari ini, jangan kamu ceritakan, jangan kamu beritakan, ya. Kata saya di sini, uturkil kalam, tinggalkan perkataan. Wa tanasuhu, lupakan itu. Wala tazkuruhu li ahad, jangan kamu sebut seseorang. Ya, tentu Yusuf akan menjaga dirinya. Tapi persoalannya apa? Persoalannya bahwa wanita-wanita kerajaan sudah mengetahui bahwa istri raja menyukai, ya, Yusuf. Jadi raja tadi mengatakan kepada Yusuf, ya, a'rid an hadza, berpalinglah dari itu. Ya sudahlah, tidak usah lagi kita bicarakan, lupakan itu. Ya. Ini tujuannya apa? Menutupi aib istrinya.
Kemudian satu sisi juga dia mengatakan pada istrinya, wastaghfiri, mohon ampun kamu, lidzambik, terhadap ya dosa-dosamu. Nah, ini juga hukuman bagi istrinya. Innaki kunti minal khati'in, lalu dikatakan engkau yang salah. Engkau adalah dari orang-orang yang salah dan keliru sekali. Ya, kalau sekiranya dalam agama kalau sudah seperti itu seorang istri, tentu kita tidak akan lagi, ya artinya adalah mungkin jatuh talak, jatuh ya mula'anah. Tapi karena ya rendahnya ya kecemburuan dari suaminya ini, dia tidak hanya sekadar itu yang dia katakan kepada istrinya. Dari kisah ini terdapat beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya godaan perempuan itu besar. Berlama-lama campur baur laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan, satu kamar tanpa ada hijab akan bisa menyebabkan ya kerusakan, mungkin zina. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak terjadi. Ini pula yang terjadi persoalan yang dihadapi oleh Zulaikha katanya, istri raja tadi, melihat ketampanan Yusuf. Artinya adalah godaan itu bukan hanya datang dari laki-laki. Perempuan juga bisa menggoda laki-laki. Ini zaman dahulu sudah terjadi seperti itu. Oleh karena itu, jagalah diri kita. Jangan kita campur baur laki-laki dan perempuan. Perempuan jagalah dirinya dalam berpakaian, ya, dalam bermuamalah, bergaul dengan laki-laki. Terbanyak jadi perselingkuhan dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, dalam dunia pendidikan, ya, atau zina gara-gara mukhalatah, campur baur. Wajibnya kita menjaga pandangan. Kemudian tingginya keimanan Yusuf menghadapi godaan wanita. Gina godaan Yusuf dengan iman wanita. Kalau sekiranya bukan karena petunjuk Allah, tentu akan terjerumus. Namun kita lihat bagaimana Yusuf, pada siapa dia mengadu pertama kali? Pada Allah. Ma'adallah, menunjukkan tingginya takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dia kepada Allah, ingat akan dosa. Kemudian dia ingat akan jasa tuan-tuannya, tuan yang telah membesarkannya, berjasa mengasuhnya, berikannya pakaian, makanan dan segala macamnya. Ingat jasa kebaikan orang. Kalau kita ingat jasa kebaikan kepada orang lain, kita tak mau berkhianat kepadanya. Kalau kita ingat kebaikan orang lain, tentu kita tidak mau berkhianat kepadanya. Bukankah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan? Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian fitrah manusia memang ya menyukai wanita. Laki-laki juga demikian. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini adalah menunjukkan fitrah. Tidak ditutupi. Ada keinginan berbuat itu. Tetapi agama mengajarkan lakukan yang halal dengan nikah. Al-Quran yang mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini fitrah. Apa yang akan menyelamatkan ketika kita di atas petunjuk Allah, di atas agama Allah. Kalau tidak, ya hancur. Bila kita lihat agama-agama yang tidak jelas aturannya, orang-orang kufar atau orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama, jauh dari ajaran agama, yang mereka tidak peduli dengan petunjuk Allah, akhirnya mereka terjerumus ke dalam lembah zina, kumpul kebo dan segala macamnya. Tapi ketika kita ikut aturan Allah,
tertakut kepada Allah, terjaga diri kita. Kemudian terdapat pelajaran dalam ayat ini, ya. Banyaknya wanita yang berdusta. Terdapat pelajaran lagi, wajib kita untuk mengatakan yang hak-hak, yang batil-batil, meskipun kepada orang besar sekalipun. Sebagaimana kata Yusuf di sini mengatakan, dia yang menggoda aku, dia yang mengajak aku. Ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita buka soal jawab jika ada yang bertanya. Iya, baik. Syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya yang telah menjelaskan uraian dari surah Yusuf ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29, pesan tentang dahsyatnya godaan wanita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin berinteraktif bersama Buya kita, silakan menghubungi 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Baik, kita bacakan pesan singkat yang masuk, Bu ya. Ya. Ya, baik, dari hamba Allah. Assalamualaikum Buya. Bagaimana caranya agar kita istiqomah di zaman sekarang, Buya? Ya. Mohon penjelasannya, syukran jazakallah. Bagaimana caranya kita istiqamah di zaman sekarang? Pertama, istiqamah itu butuh jihad, butuh perjuangan. Istiqamah adalah seorang berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Istiqamah menuntut kesungguhan. Istiqamah menuntut kesabaran. Istiqamah menuntut ilmu. Kita tidak akan bisa istiqamah dengan ilmu. Perbaiki diri kita terlebih dahulu. Apa yang kita perbaiki? Akidah kita. Akidah kita jauh dari kesyirikan. Akidah kita tauhid. Pokok-pokok iman kita kepada Allah, kepada Nabi-Nya. Dasar kita ini kita kuatkan. Karena banyak orang sekarang jauh dari agama atau tidak bisa istiqamah karena dasarnya lemah. Kemudian beramal. Kemudian ibadah kita. Ibadah. Kemudian muamalah kita. Kemudian beramallah kita untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, ini yang kita lakukan. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Kalau kita ingin mengamalkan ajaran agama, ada orang yang mencemooh kita, mencela kita, kita sabar. Butuh perjuangan. Diuji dulu iman kita. Hasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dengan mendakwakan dirinya beriman wa hum la yuftanun, dan mereka belum diuji? Butuh kepada ujian. Ujian keimanan. Ada kalanya orang diuji dengan harta, ada kalanya diuji dengan pangkat, dengan wanita. Bagi Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan wanita. Mohon dengan keimanan yang Allah berikan, dengan petunjuk Allah, dia kuat untuk menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, taib. Syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya kita bacakan dari pesan singkat. Hamba Allah ingin bertanya, Bu ya. Apakah jin atau setan itu selalu menyertai manusia? Kenapa biasanya kalau orang kesurupan itu di tempat-tempat tertentu saja? Syukran jazakallah khair. Wallahu a'lam. Jin yang bisa menyertai kita, bukan kita lalai, lengah,
jauh dari agama. Jin juga menggoda orang-orang saleh. Setan juga menggoda orang-orang saleh. Makin tinggi iman kita, makin tinggi pula godaan-godaannya. Oleh karena itulah kita disuruh oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan jin dan manusia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad. Katakanlah aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk, kejahatan falak waktu subuh, min syarri ma khalaq, kejahatan makhluk, ya, kejahatan orang tukang sihir, kejahatan malam ketika sudah gelap gulita. Banyak orang buat sihir pada waktu malam. Kejahatan tukang sihir wanita, bukan hanya wanita, juga laki-laki. Kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam gangguan jin dan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Baca ayat ini kemudian pahami. Wallahu alam bissawab. Iya, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya atas jawabannya. Karena waktu juga membatasi pada malam hari ini, demikianlah perjumpaan kita dalam kajian tafsir perkata bersama Buya kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita ambil faedah ilmu dari apa yang telah beliau sampaikan. Sebelum kita tutup, kita minta kepada Buya untuk menyampaikan kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini. Fal tafadhal maskur. Iya. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita dalam kajian ini tentang fitnah wanita memang berat. Yang pertama adalah tingginya kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi cobaan hidup. Yang kedua adalah tingginya kesabaran Yusuf dalam menghadapi fitnah wanita. Kemudian yang ketiga ada tingginya keimanan Yusuf, ya, sehingga dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih dulu dia ingat. Kemudian dia ingat akan jasa tuannya. Insyaallah seorang yang ingin berkhianat kepada seorang yang sudah berjasa kepadanya, ketika dia ingat jasa orang ini, tidak mau jadi dia berkhianat karena dia zalim. Ya. Kemudian bahaya ikhtilat dengan perempuan yang bukan mahram berlama-lama akan menyebabkan, ya, mungkin kesukaan dengan perempuan tadi akan menyebabkan zina. Begitu juga dalam dunia yang lain, dunia kerja, dunia pendidikan, dunia usaha, campur baur laki-laki dengan perempuan akan menyebabkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agama kita melarang ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Perempuan pada tempatnya, laki-laki pada tempatnya. Karena mata ini bisa membawa godaan. Kami lihat wanita akan terfitnah, apalagi mereka tidak punya hijab syar'i. Lalu yang berikutnya adalah Allah membuka kebenaran Yusuf, ya, yaitu melalui saksi dari saudara keluarga istri raja tadi. Dalam riwayat lain itu ada dari anak bayi katanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian saja. Iya, syukran jazakallah kita ucapkan kepada Buya yang telah menutup dengan kesimpulan pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan atas partisipasinya, dan kita ucapkan juga jazakumullah khairan kepada segenap yang bertugas dalam acara ini, mudah-mudahan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.